Aku tinggal di sebuah desa kecil yang jaraknya kira-kira 100 km dari kota. Uniknya, desaku ini bisa dibilang desa yang sangat religius di daerah sekitar. Warga di desaku hampir semuanya hanya hidup sederhana karena mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Makanya, surau tua kecil di tengah desa hampir tak pernah sepi. Tiap kali aku pergi ke surau, seorang pria kisaran umur 30-an itu pasti selalu ada di sana. Di saf pertama, di depan mimbar dengan segala ketaatannya beribadah. Mas Fatir namanya. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau kami. Sebagai penjaga surau, Mas Fatir tidak pernah mendapatkan apa-apa. Ia hidup dari sedekah warga. Hari ini, aku berkunjung ke surau. Seperti biasa, kudapati Mas Fatir di tempatnya yang biasa. Tapi bedanya, hari ini kulihat ia tampak murung. Assalamualaikum Mas Fatir. Salam. Mas, aku mau nanya. Loh, kok Mas Fatir murung? Karena sakit. Kenapa lagi? Kurang ajar dia. Kenapa? Mas marah sama Fakih? Iya, mungkin. Tapi ibadahku nanti rusak karenanya. Dan sesungguhnya Tuhan itu mengasihi orang-orangnya yang bersabar. Memangnya Fakih bilang apa Mas? Kamu tahu saya kan? Saya dari kecil sudah tinggal di sini. Saya beribadah 24 jam kepada Tuhan dan hanya Tuhan. Saya tidak peduli dengan namanya istri. Saya tidak peduli dengan namanya keluarga. Saya tidak peduli dengan namanya anak-anak. Saya tidak peduli. Mau itu ilmu, mau itu harta, benda, semua saya tidak peduli. Semua yang saya lakukan setiap hari hanya beribadah kepada Tuhan. Terkutukkah semua kegiatanku itu? Terkutuk oleh itu Fakih karena perkataannya. Memang dia bilang begitu ke Mas? Tidak seperti itu. Tapi begitulah kira-kira apa yang dia bilang oleh Fakih. Fakih itu dan begini kepada aku. Pada suatu waktu di akhirat kelak, Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Di tengahnya, di antara Allah, ada dua malaikat. Mereka menggenggam daftar pahala dan dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpulang. Di antara orang yang diperiksa, ada yang namanya, kita sebut saja dia Mas Fatur. Dia ini sudah sangat percaya diri bahwa dirinya akan masuk ke surga. Jadi dia akan membusungkan dadanya sekaligus meninggikan leher. Ketika ia melihat orang masuk ke neraka, bibirnya akan menunjukkan senyum penuh ejekan. Dan ketika orang yang dimasukkan ke surga, dia akan melambaikan tangannya seolah mengatakan, "Tunggu aku di sana." Berikutnya, kau. Aku Fatur, temanku. Tapi aku sudah pernah pergi ke Mekah. Jadi namaku hanya Fatur. Aku tidak tanya nama. Nama hanya engkau. Oh, ya Tuhanku. Apa kerjaan? Aku selalu menyembahmu, wahai Tuhanku. Lalu, Setiap masa, setiap saat, bahkan setiap hari Tuhanku. Aku selalu menyembah Engkau, Tuhanku. lalu, Tak ada perjanjian yang dilakukan Tuhanku, menyebut namamu Tuhanku. Bahkan ketika aku sakit Tuhanku, namamu menjadi buah bibirku Tuhanku. lalu, lalu apa lagi? Oh Tuhanku, sudah disebutkan semuanya Tuhanku yang maha besar, tapi jika ada yang dilupakan, maka Engkau yang maha tahu Tuhanku. Tak ada lagi. Tuhanku, aku juga selalu membaca kitab Tuhanku. Tunggu, tak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain itu. Sudah disebutkan semuanya Tuhanku. Maka dengan ini kuperintahkan kau masuk ke neraka. Malaikat kemudian dengan sigap menjawar telinga Mas Fatur ke neraka. Ketika ia tiba di sana, betapa kesalnya dia, sekaligus bercampur dengan rasa frustasi. Bagaimana mungkin, pikirnya, orang seperti dia yang taat beribadah, bahkan pergi ke Mekah sebanyak 4 kali dan diberikan gelar syekh, harus mendekam di neraka. Mana? Dasar Tuhan. Kenapa saya masuk ke neraka? Padahal saya sudah beribadah kepada Engkau.
Kenapa aku tidak bisa masuk ke dalam surga Tuhanku? Kamu tinggal di Indonesia kan? Negeri di mana tanahnya tidak subur sehingga tumbuhan dapat tumbuh tanpa ditanam. Ya, benar Tuhanku. Negeri di mana penduduknya melarang. Ya, itu memang negeriku Tuhanku. Negeri di mana hasil tanahnya direbut oleh negara lain. Ya, benar Tuhanku. Sungguh laknat para penjajah itu. Negeri di mana para pemudanya hanya bermalas-malasan. Benar Tuhanku. Tapi kami tidak peduli dengan ilmu, harta, benda, atau apapun itu Tuhanku. Yang kami peduli hanyalah untuk menyembah kepadamu Tuhanku. Maka semua ibadahmu itu sia-sia. Kamu hanya menghabiskan waktumu untuk menyembahmu. Kamu tidak mempedulikan sekitar. Maka kamu gagal melaksanakan tanggung jawab. Oh, begitu ceritanya. Gak usah terlalu dipikirin mas, Fatir.